Baik, Pak dan teman-teman, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai penilaian dan evaluasi dalam pemahaman UBD. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Desa Gridika Paranyani Dewi, dan berikutnya ada Ignatius Anggur Dauk, dan yang terakhir ada Veronica Made Aprilia Kartika Dewi. Baik, kita langsung saja masuk ke pertanyaan atau pokok pembahasan yang kelompok kami diskusikan. Di mana di sini penilaian dan evaluasi dalam UBD memiliki 6 aspek yang masing-masing akan menjadi bahasan dalam setiap kelompok seperti yang tertuang dalam diagram aspek pemahaman peserta didik dalam UBD. Nah, untuk kelompok kami sendiri, kelompok 1, mendapatkan bagian kemampuan menjelaskan, di mana kemampuan menjelaskan ini sendiri terdiri dari akurat, koheren, dibenarkan, sistematis, dan prediktif. Baik, selanjutnya kita masuk pada bagian dari kemampuan menjelaskan, di mana di sini yang pertama yaitu akurat. Akurat menurut KBBI berarti teliti, seksama, cermat, tepat, dan benar. Akurat berarti memberikan penjelasan atau informasi yang tepat dan benar sesuai dengan fakta atau data yang tersedia. Sehingga di sini menjelaskan dengan akurat dapat membantu memastikan bahwa informasi yang dapat dipahami dan diterima baik oleh orang yang menerimanya. Untuk contohnya, kami ambil misalnya dalam materi ukuran pemusatan data. Peserta didik dapat menjelaskan min, median, dan modus sesuai dengan fakta atau data yang tersedia. Untuk kriterianya, penilaiannya atau skor ada skor 1 sampai 4. Skor 1 apabila peserta didik belum mampu menjelaskan min, median, dan modus sesuai dengan fakta atau data yang tersedia. Kemudian untuk skor 2 apabila peserta didik cukup mampu menjelaskan. Skor 3 untuk apabila peserta didik mampu menjelaskan. Dan skor 4 apabila peserta didik sangat mampu menjelaskan min, median, dan modus sesuai dengan fakta atau data yang tersedia. Koheren didefinisikan sebagai sebuah pola keterkaitan antar materi yang satu dengan bagian yang lain, sebagai kalimat yang memiliki kesatuan makna yang utuh. Dengan kata lain, bahwa koherensi mengandung makna pertalian antar kalimat satu dengan yang lainnya. Contoh, dalam materi penyajian data dalam bentuk histogram, rubrik penilaiannya peserta didik mampu menyelesaikan permasalahan yang disajikan dalam bentuk histogram. Lalu, aspek koheren kriteria penilaian atau skor yang pertama, peserta didik belum mampu memenuhi materi dan menjelaskan permasalahan yang disajikan dalam bentuk histogram. Poin kedua, peserta didik cukup mampu memahami materi dan menjelaskan permasalahan yang disajikan dalam bentuk histogram. Lalu poin yang ketiga, peserta didik mampu memahami materi dan menjelaskan permasalahan yang disajikan dalam bentuk histogram. Poin yang keempat, peserta didik sangat mampu memahami materi dan menjelaskan permasalahan yang disajikan dalam bentuk histogram. Yang selanjutnya yaitu dibenarkan. Dibenarkan berarti memberikan informasi atau penjelasan yang didasarkan pada fakta, bukti, atau data yang dapat dipertanggungjawabkan dan diverifikasi. Dalam menjelaskan secara dibenarkan, informasi yang diberikan harus memiliki landasan yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Baik, selanjutnya di sini contoh dari bagian dibenarkan. Nah, contoh yang kami ambil di sini dalam materi diagram pencar, di mana rubriknya seperti pada tampilan, peserta didik dapat menjelaskan definisi atau pengertian dari diagram pencar sesuai dengan fakta atau data. Di mana di sini aspek yang dinilai itu dibenarkan. Kemudian di sini ada kriteria penilaian atau skornya, di mana dia mendapat skor 1 apabila belum mampu menjelaskan definisi atau pengertian diagram pencar berdasarkan fakta atau data. Kemudian mendapatkan skor 2 apabila
cukup mampu menjelaskan definisi atau pengertian diagram pencar berdasarkan fakta atau data. Kemudian mendapat skor 3 apabila mampu menjelaskan definisi atau pengertian diagram pencar berdasarkan fakta atau data. Kemudian mendapatkan skor 4 apabila sangat mampu menjelaskan definisi atau pengertian diagram pencar berdasarkan fakta atau data. Selanjutnya masuk ke bagian sistematis, di mana sistematis adalah memberikan penjelasan atau informasi dengan urutan yang teratur sehingga orang yang menerima informasi dapat dengan mudah memahami konsep atau ide yang sedang dijelaskan. Nah, menjelaskan secara sistematis adalah cara kemampuan berpikir peserta didik untuk mengerjakan atau menyelesaikan suatu konsep, menjelaskan secara terurut. Untuk contohnya, kami ambil dalam materi penyajian data. Rubriknya, peserta didik mampu menjelaskan secara sistematis mengenai cara membuat tabel distribusi frekuensi. Untuk kriteria penilaian atau skornya, ada 1-4. Skor 1 apabila peserta didik belum mampu menjelaskan cara membuat tabel distribusi frekuensi secara sistematis. Skor 2 apabila peserta didik cukup mampu menjelaskan cara membuat tabel distribusi frekuensi secara sistematis. Skor 3 apabila peserta didik mampu menjelaskan cara membuat tabel distribusi frekuensi secara sistematis. Dan skor 4 apabila peserta didik sangat mampu menjelaskan cara membuat tabel distribusi frekuensi secara sistematis. Suatu proses memperkirakan secara sistematis tentang sesuatu yang paling mungkin terjadi di masa depan berdasarkan informasi masa lalu dan sekarang yang dimiliki agar kesalahannya dapat diperbaiki atau dapat diperkecil. Contoh dalam materi bilangan cacah, rubrik penilaiannya adalah peserta didik dapat menjelaskan definisi atau pengertian dari bilangan cacah. Lalu aspek rubrik kriteria penilaian atau skornya, yang poin pertama itu belum mampu menjelaskan definisi atau pengertian bilangan cacah sesuai dengan fakta atau data. Yang kedua, itu peserta didik cukup mampu menjelaskan definisi atau pengertian bilangan cacah berdasarkan fakta atau data. Poin yang ketiga, yaitu peserta didik mampu menjelaskan definisi atau pengertian bilangan cacah berdasarkan fakta atau data. Poin yang keempat, peserta didik sangat mampu menjelaskan definisi atau pengertian bilangan cacah berdasarkan fakta atau data. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.